Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أما بعد. Baik saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja' dan kali ini kita membahas tentang budak mukatab. Ya. Apa itu budak mukatab? Kita akan mengupasnya dari analisis bahasa terlebih dahulu. Abu Syuja' menulis wal kitabah mustahabbah, akad budak mukatab, terjemahan mudahnya begitu ya, dianjurkan. Ya, kata kitabah sendiri kalau secara bahasa itu bermakna menulis, dari kata kataba. Nah, ini menunjukkan bahwa pengetahuan bahasa Arab semata-mata itu tidak cukup untuk memahami teks-teks fikih, karena kalau diterjemahkan biasa ini dimaknai menulis itu sunnah. Ya, padahal tidak begini maksudnya. Lihat, kata kitabah ini dipakai dalam konteks apa? Kalau konteksnya pembahasan budak, maka maksudnya adalah akad pembebasan budak dengan akad mukatabah, istilahnya begitu. Ya. Nah, kata kitabah sendiri secara bahasa yang paling asal itu maknanya adalah al-jam'u wad-dhamm, menghimpun sesuatu. Menulis itu dikatakan kitabah, katabah karena dia menghimpun huruf-huruf gitu loh, menjadi satu tulisan. Jadi mana bahasa kitabah atau katabah itu adalah al-jam'u wad-dhamm, menghimpun. Nah, makna syar'inya kitabah itu adalah akad pembebasan budak dengan kompensasi melalui syarat-syarat khusus. Nah, jadi membebaskan budak itu bisa cuma-cuma. Seorang tuan bisa mengatakan, aku membebaskan kamu, setelah itu kemudian bebas. Bisa juga dengan kompensasi. Misalnya tuannya mengatakan, aku bebaskan kamu dengan harga 100 juta misalnya. Nah, itu berarti kalau dia tuannya itu bilang semacam itu, maka ini statusnya adalah pembebasan budak melalui akad mukatabah. Dan mukatabah atau kitabah ini adalah akad. Karena akad maka perlu dua pihak. Ya, dua pihak yang melakukan akad tersebut. Nah, akad pembebasan budak semacam ini memakai istilah kitabah karena budak itu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, yakni menabung ya gampangannya, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dalam rangka pembebasan dirinya. Ya. Nah, akad mukatabah ini atau kitabah, kalau menurut Ar-Ruyani, pengarang kitab Bahrul Madhab, beliau menyebut ini baru dikenalkan Islam. Di masa jahiliyah belum ada pembebasan budak yang semacam ini. Makanya beliau mengatakan wal kitabah islamiyah, kata beliau. Ini karena yang mengenalkan pembebasan budak dengan konsep ini memang baru Islam. Dan hukum membebaskan budak dengan cara semacam ini termasuk disunnahkan, mustahabbah. Ya, ada ikhtilaf di kalangan para ulama apakah wajib ataukah sunnah. Tapi kalau mazhab Syafi'i statusnya adalah sunnah. Dasarnya apa? Itu didasarkan pada ayat Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33. Allah berfirman, "Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira." Orang-orang yang menginginkan kitab, maksudnya akad mukatabah, di kalangan budak-budak yang kalian miliki, maka lakukan akad mukatabah pada mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Ya, jadi perintah fakatibuhum, nah itu dipahami bentuk anjuran dari Allah ketika ada budak-budak yang ingin membebaskan diri dengan cara menebus dirinya. Ya.
Jadi kalau seorang wanita ingin menebus dirinya lepas dari suaminya, namanya khulu. Nah, kalau budak ingin lepas dari tuannya, namanya mukatabah atau kitabah. Budaknya disebut mukatab, budak mukatabun, bentuk isim maf'ulnya. Ya. Makanya di sini dikatakan idza sa'al abdu, lanjutannya idza sa'alahal abdu wa kana ma'munan muktasiban. Ya, jika budak memintanya, jadi inisiatif dari budak ya, budak ingin membebaskan diri, atau inisiatif dari tuannya dan budaknya menerimanya juga bisa. Ya, al-abdu di sini makna bahasanya budak laki-laki, tapi yang dimaksud adalah al-abdu wal amah, ya, yakni budak laki-laki dan budak perempuan, karena ini bentuk taghlib. Sementara dia itu bisa dipercaya dan bisa menghasilkan uang. Jadi syarat sah akad mukatabah itu adalah budaknya ma'munan dan muktasiban. Jadi orangnya amin dan muktasib. Amin itu bisa dipercaya. Kalau muktasib berarti bisa menghasilkan uang. Jadi kalau budak yang nggak bisa menghasilkan uang, misalnya karena dia cacat sehingga nggak bisa bekerja, nggak sah akad mukatabah. Ya. Jadi harus bisa menghasilkan uang, syaratnya begitu. Ya, Syafi'i menegaskan 2 syarat sah akad mukatabah itu. Ya, 1 al-amanah, ada sifat bisa dipercaya pada budak. Yang kedua iktisab, jadi bisa menghasilkan uang. Dari mana digali 2 syarat ini? Ternyata digali dari ayat yang kita baca tadi. In alimtum fihim khairan, kalau kamu mengetahui khair pada mereka. Nah, cara Syafi'i memahami begini. Ini yang nggak terfikir selain mujtahid ya. Kalau seorang mujtahid, kalau bukan mujtahid ya sudah khair dipahami kebaikan begitu aja. Terus mungkin bingung ini makna kebaikan pada mereka itu apa. Tapi seorang Syafi'i ternyata memahaminya begini. Khair dalam Al-Qur'an itu bisa bermakna harta. Di mana itu? Nah, contohnya misalnya dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta. Jadi khair di situ bukan diterjemahkan kebaikan. Karena konteks ayatnya itu adalah Allah itu mencela manusia yang sangat ingkar. Kemudian dilanjutkan ayatnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan Allah dan manusia itu sangat cinta dengan yang namanya harta itu. Jadi khair di sini maknanya adalah harta. Kemudian khair juga bisa bermakna amal soleh. Ya. Di mana itu? Misalnya di surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat amal soleh, ya, khair itu terjemahkan amal soleh, sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Nah, dari 2 ayat ini maka kemudian digali, ya, ketika khair bisa bermakna harta, maka kandungan makna dalam ayat tersebut itu mungkin dipahami itu, sehingga ada unsur ihtimal, mungkin dipahami. Kalau bahasa Asy-Syafi'i biasanya gitu, fahtamala gitu ya, mungkin dipahami secara dhanni meskipun ya, bahwa ini ada secara implisit Allah itu berkehendak bahwa boleh akad mukatabah itu kalau kita mengetahui khairan, yakni kemampuan menghasilkan harta pada seorang budak. Nah, ketika khair juga bisa bermakna amal soleh, maka dipahami bahwa amal soleh ini maksud di sini adalah amanah, tingkat amanah seorang budak. Kenapa? Karena tidak mungkin membuat akad mukatabah bagi budak yang tidak amanah. Tidak amanah bagaimana? Misalnya bekerja, uangnya mestinya dibayarkan untuk itu, tapi digunakan untuk yang lain. Nah, itu berarti tidak amanah. Nah, secara fakta juga 2 hal ini yang menentukan akad itu bisa jalan. Ya, percuma membuat akad mukatabah kalau budaknya nggak bisa bayar. Gitu ya. Percuma juga membuat akad mukatabah kalau budaknya tidak bisa dipercaya. Jadi itu ya. Selanjutnya Abu Syuja' mengatakan wala tasihhu illa bimalin ma'lum, dan tidak sah kecuali dengan harta yang maklum, dengan harta yang diketahui. Tidak boleh dengan harta yang majhul.
Jadi harta maklum itu misalnya tuannya mengatakan katabtuka ala dinaraini. Aku membuat akad mukatabah padamu dengan harga 2 dinar. Nah, 2 dinar ini maklum, jelas diketahui. Kenapa harus maklum? Karena kalau majhul, maka berarti ada unsur gharar. Ya, ada unsur gharar, ketidakjelasan. Dan itu bisa memicu perselisihan. Sementara semua akad yang memicu perselisihan dan semua akad yang mengandung unsur gharar itu dilarang oleh syariat. Makanya disyaratkan hartanya harus maklum. Wa yakunu muajjalan ila ajalin ma'lum, dan harus sifatnya tidak kontan sampai waktu tertentu. Ya, jadi tidak dinamakan akad mukatabah kalau kontan. Karena kalau kontan berarti ya itu dibebaskan oleh siapa, begitu ya. Tapi kalau namanya mukatabah berarti harus tidak kontan sampai waktu tertentu. Aqalluhu najman, minimal yang paling sedikit adalah najman, 2 kali angsuran. Jadi najmun itu maknanya angsuran. Makna bahasa najmun kan bintang ya. Ya. Bisa juga najmun itu dipahami sebagai ini. Apa itu namanya, posisi bintang saat apa itu namanya, berotasi di garis edarnya, di garis edarnya. Jadi orang Arab dulu itu kan nggak ngerti tanggal-tanggal ya, maka mereka menandai pembayaran hutang itu dengan posisi bintang. Ya, jadi kalau saya akan membayarmu di posisi bintang ini, kalau muncul bintang ini, kalau terbit bintang ini. Akhirnya kemudian angsuran itu secara majasi diistilahkan dengan najmun. Nah, gitu ya. Cara kalau ini analisis ya, di analisis bahasa itu sampai levelnya semacam ini. Jadi minimal 2 kali angsuran. Karena kenapa? Ya tidak secara fakta yang namanya bayar tidak kontan itu ya minimal 2 kali. Kalau 1 kali ya berarti bayar ini tidak ada unsur kitabah. Sebenarnya kitabah tadi itu kan harus mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk membayar akad ini, akad pembayaran akad mukatabah itu. Jadi dasarnya itu kenapa minimal 2 ya. Selain itu memang ada didasarkan juga pada perbuatan sahabat Nabi. Tidak ada riwayat sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syafi'i bahwa Ali itu mengatakan al-kitabah ala najmaini. Akad kitabah itu ya 2 kali angsuran minimal maksudnya ya. Termasuk juga ucapan Utsman kepada budaknya. Jadi Utsman itu pernah marah pada budaknya. Kemudian ketika marah beliau mengatakan la ukatibannaka ala najmaini. Aku akan membuat akad mukatabah untukmu dengan 2 kali angsuran. Ini maksudnya untuk menunjukkan hukuman berat pada budaknya itu. Karena kalau angsurannya semakin banyak kan semakin ringan. Kalau angsurannya cuma 2, maka itu berat. Ya, nah ini dipahami dari ucapan Utsman ini, berarti memang minimal 2, nggak boleh kurang dari itu. Wahia min jihati sayyid lazimah wa min jihatil mukatab jaizah. Nah, hiya di situ kembali ke al-kitabah as-sahihah. Akad mukatabah yang sudah sah. Ya. Akad mukatabah yang sudah sah itu dari pihak tuan sifatnya lazim. Sementara dari pihak budak mukatab sifatnya jaiz. Nah, ini uniknya akad-akad dalam Islam itu begitu ya. Jadi akad itu ada yang lazim, ada yang jaiz. Ada yang lazim bagi satu pihak dan jaiz bagi satu pihak yang lain. Nah, akad lazim itu bagaimana? Akad lazim itu adalah akad yang nggak bisa di-cancel. Nggak bisa di-cancel. Jadi misalnya akad jual beli. Jual beli itu kalau sudah sah ijab dan qabulnya, ya sudah sah selamanya. Nggak bisa orang beli HP misalnya setelah 5 tahun bosen terus nggak jadi beli, nggak bisa, nggak sah. Karena akadnya lazim. Ya, akad nikah itu termasuk juga akad lazim, nggak bisa dibubarkan kecuali dengan mekanisme khusus. Tapi kalau akad jaiz itu akad yang bisa dibubarkan sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Apa misalnya? Misalnya akad
wakalah. Sudah mewakilkan seseorang untuk melakukan sesuatu, kemudian di cancel, nggak jadi saya mewakilkan kepada engkau misalnya. Atau orang yang jadi wakil bilang, maaf saya nggak jadi bisa mewakili Anda. Itu boleh sepihak, nggak boleh yang lain nuntut juga. Karena namanya akad wakalah itu akad jais. Ya, anggota DPR itu akad wakalah. Nah, itu kalau salah satu memecat, ya nggak bisa nuntut salah satu, atau salah satu mengundurkan diri, nggak bisa menuntut satu sama lain. Termasuk akad utang. Akad utang itu bisa dibatalkan. Jadi setelah mengutangi, oh maaf nggak bisa, saya nggak jadi mengutangi engkau, gitu ya. Sebelum qabd maksudnya ya. Kemudian yang lain misalnya mau utang, oh nggak jadi utang misalnya. Nah itu belum mengikat sifatnya. Ya. Nah ini dikatakan akad mukatabah itu lazim bagi seorang tuan. Jadi kalau tuan itu sudah mengatakan saya melakukan akad mukatabah denganmu dengan kompensasi sekian, itu sudah nggak bisa di cancel, sudah sah itu. Tetapi bagi budaknya, nah itu bisa meng-cancel. Jadi setelah awalnya menerima, kemudian maaf tuan saya nggak jadi, saya nggak kuat misalnya untuk cari uang. Nah sudah kembali lagi sebagai budak berarti. Nah itu makna dari akad lazim dan jais ya. Makanya Abu Suja selanjutnya menulis falahu faskhuha mata syaa. Budak itu punya hak untuk memfasakh atau merusak kapanpun yang ia kehendaki. Ya, kenapa dibedakan? Karena memang syariat mukatabah ini untuk kemaslahatan dan keuntungan dari budak mukatab, gitu ya. Jadi kalau secara hitung-hitungan duniawi, tuannya ya malah rugi. Kenapa? Karena kehilangan hartanya. Ya, jadi ini unik juga ya, harta budak itu kan sebenarnya dianggap harta, tapi dilepas dengan cara mendapatkan harta. Nah, gitu ya. Jadi ada harta ditukar harta sifatnya, atau dialih rupakan hartanya. Ya. Kemudian Abu Suja melanjutkan, walil mukatab at-tasarruf fima fi yadihi minal mal. Budak mukatab berhak mengelola harta yang ada pada tangannya. Jadi kalau budak sudah bekerja, maka harta yang didapatkan itu boleh dikelola dengan untuk kepentingan, untuk mengembangkan harta maksudnya. Jadi misalnya awalnya bekerja sebagai kuli misalnya, terus dapat uang misalnya 1 juta, maka 1 juta ini berhak untuk dikelola, dikembangkan, misalnya jadi bisnis, biar berkembang jadi 2 juta, 5 juta, 10 juta, boleh. Pembeli, menjual, menyewakan, terserah. Yang tidak boleh adalah tasarruf yang sifatnya istihlak. Istihlak itu menghabiskan. Jadi misalnya dapat uang 10 juta, terus 5 juta, dapat uang 10 juta, terus 5 jutanya disedekahkan, tidak boleh. Dihibahkan, tidak boleh. Jadi pengelolaan yang boleh itu hanya untuk pengembangan harta. Kenapa? Karena dia masih punya tanggungan itu dan belum merdeka. Hukum asalnya harta budak itu kan milik tuannya, toh. Kalau dia bekerja itu diberikan kepada tuannya. Tapi ketika akad mukatabah, dia menjadi berhak untuk mentasarufkan hartanya dengan maksud untuk tanmiyah atau mengembangkan hartanya. Nah, di sini memang kalau di manuskrip lain itu lafadznya memang jelas pakai kata tanmiyah. Di sini yang manuskrip yang kita baca ini bunyinya walil mukatab at-tasarruf fima fi yadihi minal mal. Seorang budak mukatab punya hak untuk mengelola harta yang ada pada tangannya. Nah, ini manuskrip lain bunyinya begini, walil mukatab at-tasarruf fima fihi tanmiyatul mal. Begitu. Ya, seorang budak mukatab punya hak mengelola terkait dengan pos-pos yang sifatnya mengembangkan harta. Nah, gitu ya. Makanya di syarah-syarahnya dijelaskan begitu. Maksudnya pengembangan, bukan istihlak. Kemudian ada ketentuan menarik lagi terkait budak mukatab. Wa yajibu 'ala sayyid an yad'a anhu min malil kitabah ma yasta'inu bihi 'ala ada'i nujumil kitabah. Menjadi kewajiban bagi tuan untuk menggugurkan sebagian harta akad mukatabah itu yang bisa membantu untuk melunasi angsuran akad mukatabah. Nah, ini ketentuan unik ini ya. Jadi kalau sudah sah akad mukatabah, maka seorang tuan itu wajib, bukan sunnah ya, wajib, diwajibkan untuk menggugurkan sebagian.
Jadi misalnya sudah sepakat, kamu saya bebaskan, dia bilang pada budaknya, kamu saya bebaskan dengan kompensasi 100 juta. Setuju budaknya. Ya. Terus mulai mengangsur satu kali misalnya. Tuan, ini saya mengangsur 1 juta, jadi utang saya tinggal 99 juta. Terus tuannya bilang, oke, sekarang saya gugurkan 25 juta. Jadi utangmu tinggal 74 juta. Nah, itu maksud dari kata-kata ini tadi. Wajib bagi tuan untuk menggugurkan sebagian dari harta kitabah itu yang bisa membantu untuk pelunasan angsuran akad mukatabah. Nah, itu ya. Jadi begitu sah akad mukatabah, langsung saat itu juga seorang tuan wajib untuk menggugurkan sebagian. Gitu ya. Dasarnya apa? Nah, itu dasarnya adalah ayat dalam surah An-Nur, wa atuhum min malillahi allazi atakum. Dan berilah mereka, maksudnya budak-budak itu, dari harta Allah yang diberikan Allah kepada kalian. Gitu. Ini dalam Sunan Al-Baihaqi diterangkan makna ayat ini, da'u anhum min mukatabatihim. Jadi gugurkan dari harta mukatabah mereka. Di riwayat An-Nasa'i malah menyebut angkanya yang lebih spesifik ya. Itu perintahnya disuruh menggugurkan seperempatnya. Di riwayat An-Nasa'i, ya, rubu' istilahnya, rubu'ul kitabah. Nah ini, tapi di mazhab Syafi'i tidak ditentukan seperempatnya, itu hanya anjuran baik saja. Kurang dari itu nggak masalah. Misalnya kesepakatan 100 juta digugurkan 20 juta, 10 juta, 5 juta itu sudah memenuhi kewajiban ini. Ya. Kemudian yang terakhir, wala ya'tiqu illa bi'ada'i jami'il mal. Dan seorang budak mukatab tidak bisa bebas kecuali menunaikan seluruh harta kompensasi itu. Jadi kalau misalnya kesepakatannya 100 juta ya harus lunas 100 juta baru bebas 100%. Sebelum itu maka belum. Ya, itu didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, al-mukatab abdun ma baqiya alaihi min mukatabatihi dirham. Seorang mukatab itu, seorang budak mukatab tetap dihukumi budak selama masih tersisa 1 dirham dari akad mukatabahnya. Jadi meskipun sisa 1 dirham saja masih dihitung mukatab. Padahal 1 dirham itu sekarang ya kasarannya sekitar antara 75 sampai 100 ribu lah sama sekarang gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa harus melunasi total dulu sampai bisa dikatakan bebas 100%. Baik. Mungkin ini pembahasan untuk hari ini. Barangkali ada di pertanyaan sebelum kita akhiri. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.